Halo Tribuners, keluarga sudah angkat bicara mengenai proses pemakaman dari Eyang Titi Puspa. Anak pertama dari Titi Puspa yaitu Peti menyampaikan bahwa ibundanya akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir pada hari Jumat pukul 11 April 2025. Rencana pemakaman akan berlangsung setelah sholat Jumat atau sekitar pukul 1 siang. Dalam kesempatan yang sama juga Peti menyampaikan kalau Titi Puspa selalu memberikan pesan kepada keluarganya bahwa ia sudah siap dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan itu dan pesan itu selalu disampaikan setiap tahunnya bermula dari 3 tahun lalu, di mana dengan menggunakan bahasa Jawa, Titi Puspa mengaku siap jika nyawanya kapanpun diambil oleh Allah Subhanahu wa taala jika memang dirinya sudah tidak bermanfaat lagi. Berikut hasil wawancaranya bersama Peti, anak dari Titi Puspa. Peti anak pertama Titi Puspa mengatakan kalau ibundanya, rupanya sudah siap untuk meninggalkan dunia sejak lama. Bahkan, diakui Peti, Titi Puspa setiap tahunnya selalu berbicara kepada keluarga, dirinya siap kapanpun nyawanya dicabut Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak 3 tahun lalu. Hal itu disampaikan ketika ditemui di rumah duka, di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis, 10 April 2025. Peti merasa ucapan Titik, ibundanya memberikan sinyal kepada keluarga untuk bersiap jika ditinggal kapanpun. Teman-teman media yang dicintai oleh ibuku sepanjang hidup dia cinta sama media. Salam cinta dan doa dari Eyang Titi Puspa untuk teman-teman media. Dan mohon maaf kalau memang kadang tidak sesuai dengan harapan teman-teman. Perkenalkan saya Peti Tunjung-Sari. Saya anaknya Titi Puspa. Umur saya 65 tahun. Nggak ada yang nanya ya, maksudnya Eyang 87, saya 65. Jadi saya sendiri manula. Eyang manula kuadrat. Jadi terima kasih telah menyertai kehidupan profesinya Eyang Titi Puspa selama 72 tahun professionally on stage in this country. Jadi dia berterima kasih kepada negara ini dan tentunya juga berterima kasih kepada teman-teman wartawan dan semua masyarakat Indonesia dimanapun berada. Terima kasih telah mau menerima karya-karya Titi Puspa yang kualitasnya tidak seberapa. Mohon maaf, tapi beliau itu tetap ingin menyenangkan masyarakat Indonesia dengan ciptaan-ciptaannya. Eyang di rumah sakit dari tanggal 26 Maret. Waktu itu alhamdulillah dia menyelesaikan 3 episode acara Lapor Pak di Trans 7, dan ketika selesai dia pingsan dan ternyata itu adalah pecah pembuluh darah otak sebelah kiri. Jadi alhamdulillah sudah dilarikan oleh teman-teman Trans TV, dilarikan ke Medistra dan ditangani dengan baik. Operasinya berhasil dengan baik, darahnya keluar dari otak kiri rada banyak, bisa sadar di hari ketiga atau keempat, tapi memburuk lagi karena badannya panas. Ya mohon maklum karena ibu saya 87 tahun, jadi mungkin badannya ya sudah 87 tahun. Tapi memang beliau itu sebetulnya kepada saya dan adik saya Ella Puspasari, Ella Reza Kamarula, itu sudah sering mengatakan bahwasanya
kalau bahasa Jawa, Gusti Allah monggo kula dipundhut. Maksudnya Tuhan silakan saya diambil kalau saya sudah tidak berguna. Karena sepanjang sepengetahuan saya 65 tahun saya belajar jadi anaknya Titi Puspa. Beliau itu orang yang harus dirinya tuh harus bermanfaat bagi sesama manusia yang lain dalam bentuk yang ya berkesenimanan ya tentunya ya, dan lain-lain. Jadi ketika dia merasa dia sudah tidak bisa lagi, dia memang menyerahkan diri kepada sang penentu, kepada sang pemberi, kepada sang pencipta. Jadi mungkin kalau dibilang kami anak-anaknya sebetulnya sudah dikondisikan, bahkan 3 tahun, 2 tahun, setahun sebelumnya, dan ya seperti anak saya Larasati ini juga ponakan-ponakan juga sudah mengerti. Jadi ya kami keluarga memang harus menjaga beliau dalam comfort, menjaga beliau dalam privacy, karena memang kami keluarganya harus membopong apa istilahnya, menjunjung prestasinya, menjunjung nama baiknya beliau. Jadi kalau memang waktu itu kami tidak terbuka pada masyarakat ataupun juga media, mohon maaf karena memang ada aturan dari rumah sakit, karena rentan terkontaminasi dengan penyakit lain. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Terima kasih atas doa teman-teman media semuanya. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi kalau ada kata-kata dari ibu saya yang kurang berkenan, karena kesempurnaan Tuhan yang milik Tuhan. Oke, terima kasih. Besok insya Allah dimakamkan di tanah Mesir setelah jam 1 di tanah Mesir di blok AA1 blok 48. Demikian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cita Mbak Peti buka. Jangan lupa subscribe ya.